Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan kalian yang hidup di abad modern ini, kurang apa dekatnya Nabi kepada Allah? Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa makbulnya doanya Nabi? Apa tidak ada masalahnya? Beliau dalam rumah tangga pun kelaparan. Maka tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Nih. Yang di atas, muka-muka penuh masalah semua ini. Coba pura-pura aja ada masalahnya. Ini yang bicara, Bapak pikir tidak ada masalah saya? Masya Allah, selama saya viral, paling banyak masalah saya. Apa masalah saya, Bib? Banyak janda-janda curhat. Allahu Akbar. Modus, Ustadz, baru suami saya meninggal Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa? Tolonglah saya dikasih, saya kasihlah amalan. Lama-lama mulai aneh-aneh, kirim stiker lope-lope. Lalu dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh, saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Dalam rumah tangga, ada orang sudah punya 2 anak masih ngontrak-ngontrak. Ada orang belum menikah, sudah ada rumahnya, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang sudah anak punya rumah, apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Setia, apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Dalam rumah tangga, contoh, bapak-bapak, kalau istri cantik, bapak pikir bukan masalah kalau istrimu cantik. Masalah, Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, Bu. Kita lagi yang malu jalan sama dia, duluan aja deh, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya menceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Kalau begitu banyak, bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Bagus kalau gitu banyak istri, lebih masalah lagi. Ada 2 istrimu, dia telepon ke temanmu, woi, kau cepat datang ke sini pasar. Kenapa? Istri pertamamu sama istri kedua aku tarik rambut di sini. Masalah, Pak. Semua orang punya masalah. Ada orang pelit di sini? Banyak. Kalian jangan pelit. Kenapa? Tidak ada orang senang orang pelit. Benar. Ibu-ibu saya tanya, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Coba dengar. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Itu jeleknya itu pelit. Dia bilang dangkor ke rumahnya, dia pelit, padahal dia juga pelit. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, orang kaya di Madinah, tapi dia dermawan. Datanglah 3 orang ini, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Keluar suara. Siapa yang jawab? Suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ini berkah kami didatangi. Mari masuk ya Rasul. Nabi bertanya, mana suamimu? Oh, baru ke pasar ya Rasul. Sebentar aja, silakan masuk. Apa kata Nabi? Haram hukumnya kami masuk di rumahmu tanpa izin dari suamimu. Nabi, para sahabat, manusia pilihan, tidak mau masuk karena tidak dapat izin dari suaminya. Ini pelajaran pertama ibu-ibu. Bu, Bu,
Jangan kau masukkan laki-laki lain ke rumahmu ketika suamimu tidak ada di rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan Islam sekarang. Saya sepupu Ustaz, mau sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, atau sepupu lain kali, tidak boleh. Maka datang keluargamu dari Madura, datang keluargamu dari Jawa, dari Jakarta, telepon, Bang, ada kakak sepupu saya datang. Siapa? Abdurrahman. Suruh tunggu dia di luar, jangan kau masukkan sebelum saya tiba. Wajib ikuti. Jelas, Bu? Hei, ini saya selalu jengkel karena selalu dituduh laki-laki banyak selingkuh. Siapa bilang? Sama banyaknya. Kenapa? Karena laki-laki juga selingkuh sama perempuan. Berarti sama banyaknya toh. Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Ya. Hei, Bu. Maka awal perselingkuhan ketika kau datangkan orang lain ke rumahmu tanpa izin suamimu, meskipun itu saudaramu, tidak boleh. Lanjut kisah. Nabi lalu kata, tunggulah suamimu. Selang beberapa saat datang suaminya, gembira betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rasulullah, berkah kami didatangi ulama Nabi. Masuk ya Rasul, masuk. Ini orang Islam senang didatangi ulama. Biasanya orang Islam sekarang lebih hormat sama politisi daripada sama ulama. Kalau politisi datang di rumahnya senang betul, dicium tangannya, lupa. Padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Iya toh? Mau bukti bahwa kalian lebih hormat sama pejabat artis daripada ulama? Coba kalau artis diundang ulang tahun kabupaten, Masya Allah. Sebelum datang sudah ditransfer honornya, uang blocking time namanya. Datang bisnis kelas 3 orang, periasnya, manajernya, artisnya. Dari bandara dijemput pakai mobil polisi dan tentara. Kasih hotel bintang 5. Sampai di lokasi, apa dia bawakan kamu? Alamat palsu. Datanglah dia menyanyi, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa kau dapat? Enggak juga dikasih pegang pahanya, Pak, dikasih lihat saja. Iya toh? Iya. Pulang kasih 150 juta. Sampai di Jakarta uangmu 150 juta dia pakai narkoba dan berzina. Iya toh? Hujan lagi, 1 mantel berdua. Kata Pak Imam, sudah sampai dek, sedikit lagi Pak Imam. Sudah sampai 2 kali lagi tikungan Pak Imam. Basah semua baju. Sampai di rumah, tidak ada AC, tidak ada kipas. 1 jam salawatan, sallallahu ala Muhammad, basah semua ketek. Giliran mau pulang, kasih uang 50.000, itu pun dikucak-kucak. Dia bilang suaminya, dia tinggalkan sawahnya itu, dia datang berdoa di rumahmu, masa cuma 50.000 kau kasih? Apa kata istrinya? Ya sudahlah, tambah pisang 2 sisir. Kau semua itu. Ini kelakuan kita kepada ulama kita. Nabi, sahabat, itu sahabat, dia sangat muliakan. Akhirnya apa? Kata, ya Rasulullah, ada apa ini? Berkah kami kedatangan ulama, kedatangan Rasul. Kata Nabi, kami lapar. Kamu kan orang kaya, maka kami datang ke sini. Senang ini orang Pak didatangi. Akhirnya apa? Abu Ayyub, dia datang ke kebun kurmanya, dia ambil pohon kurma, dia potong Pak. Masya Allah. Kurmanya dia potong dengan pohonnya, dia bawakan ke Nabi. Kata Nabi, Abu Ayyub, kita cuma mau makan buahnya, kenapa kau bawa dengan pohon-pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya bawa dengan pohonnya sudah ada semua di sini. Nabi senang yang mau dah,
yang tua atau yang paling tua, ada semua di sini. Silahkan ya Rasul. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub kemudian apa? Mengambil kambingnya yang paling bagus. Kambing yang paling bagus. Biasanya kita kalau datang ustadz, yang paling jelek. Begitu ada kue di kulkas, kata istrinya, nak, ada kue di kulkas itu, kau bawakan itu Pak Imam daripada basi. Ibu-ibu kan begitu, bayangkan diri sendiri kan. Abu Ayyub mengambil kambing, dia sembelih, dihidangkan, lalu Nabi mengambil sampel makanan itu. Beliau mengambil kurma, beliau mengambil daging, lalu beliau mengangkatnya seperti ini, kira dengan silaturahmi, dengan ukhuwah, dengan persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah, perut kita sudah kenyang tanpa perlu mengeluarkan uang. Lalu Nabi menjelaskan, ketahuilah saudara-saudara sekalian, sampai 3 kali Nabi mengulang. Itu salah satu kebiasaan Nabi kalau bicara, beliau begini kalau bicara. Nabi kalau bicara selalu ada telunjuk dan dia begini. Dan selalu diulang 3 kali. Kenapa? Karena ucapan beliau menjadi sumber hukum. Jadi tidak boleh salah-salah. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Semua yang masuk di mulutmu, lewat di tenggorokanmu, masuk ke perutmu, demi Allah, tak setetes pun yang lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Itulah kemudian Quran menjelaskan, al-yawma nahkumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? Apa kaitannya dengan kita di Indonesia dan G20? 1. Tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Itu dulu. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan kalian yang hidup di abad modern ini, kurang apa dekatnya Nabi kepada Allah? Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa makbulnya doanya Nabi? Apa tidak ada masalahnya? Beliau dalam rumah tangga pun kelaparan. Maka tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Nih. Yang di atas, muka-muka penuh masalah semua ini. Coba pura-pura aja ada masalahnya. Ini yang bicara. Bapak pikir tidak ada masalah saya? Masya Allah, selama saya viral paling banyak masalah saya. Apa masalah saya, Bib? Banyak janda-janda curhat. Allahu Akbar. Modus. Ustadz, baru suami saya meninggal Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa? Tolonglah saya dikasih, saya kasihlah amalan. Lama-lama mulai aneh-aneh. Kirim stiker lope-lope. Lalu dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh, saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Dalam rumah tangga, ada orang sudah punya 2 anak masih ngontrak-ngontrak. Ada orang belum menikah, sudah ada rumahnya, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang sudah anak punya rumah, apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Setia, apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Dalam rumah tangga, contoh, bapak-bapak, kalau istri cantik, bapak pikir bukan masalah kalau istrimu cantik. Masalah, Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, Bu. Kita lagi yang malu jalan sama dia, duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya menceret.
Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Kalau begitu banyak bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Bagus kalau gitu banyak istri. Lebih masalah lagi. Ada 2 istrimu, dia telepon ke temanmu. Woi, kau cepat datang ke sini pasar. Kenapa? Istri pertamamu sama istri kedua aku tarik rambut di sini. Masalah Pak. Semua orang punya masalah. Iya. Woi. Masih ingat waktu kuliah anak muda? Apa masalah kita waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah makin besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya toh? Salatullah mullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Bu, masalah dalam rumah tangga kita sekarang banyak PHK. Akibat COVID. Kecil buat Allah kasih selesai masalah. Hebatnya kita punya Tuhan. Tuhan tidak berkata, dasar ada masalahmu, kau jadi gubernur dulu. Tidak. Habib Tabib, ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Hambaku, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Waduh, kalau caleg yang janji Pak, andai saja kita boleh dijanji surga, surga juga dijanji Pak. Allah, kalau ada masalahmu, Allah cuma minta 2. You perbaiki deh solatmu, tingkatkan kesabaran. Sabar gampang diucapkan, tapi bagaimana prakteknya Ustaz? Sabar itu 1. Suamimu dipecat bukan kiamat. Suamimu dipecat bukan hancur hidupmu. Tapi bagaimana solusinya? 1, sabar. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu praktek sabar pertama. Yang kedua, sabar kedua, wujudnya apa? Turunkan seleramu. Tadi gajinya suamimu 5 juta per bulan, tiba-tiba tidak ada gaji, turun selera. Maka beli jilbab, tidak perlu ada lagi 1 hari, 1 minggu 1 jilbab, tidak usah. Sekarang tinggal tidak usah lagi beli jilbab karena sudah punya jilbab. Turunkan seleramu. Tadinya ada 3 motormu, karena sekarang tidak ada kerja, jual aja motormu karena kau bisa hidup tanpa motor. Sabar. Tapi kalau sudah ada utangmu dipinjol, aduh, hidup ini rasanya mau kiamat. Maka jangan ngutang. Apa yang kita lakukan Ustadz? Jual apa yang boleh kau jual. Lemarimu ada 3, kamu bisa hidup tanpa lemari pakaian, jual aja itu 3, bayar utangmu. Itu prakteknya sabar, selera diturunkan. Kemudian ada yang boleh kau jual, juallah untuk kau bisa hidup, jangan kau mengutang. Yang kedua, ketika ada masalah, yuk perbaiki sholatmu. Habib ada ajudan. Kalau beliau panggil ajudannya, ajudan, langsung lari itu.
biar lagi ngerokok, siap Bib. Kalau perlu dia makan itu dengan tulang-tulangnya itu. Siap. Pernah ndak Habib kira-kira panggil ajudannya? Ajudan, tunggu dulu Bib. Kau sih, Pak. Habib ndak lihat saya sibuk. Oh, dipecat kau. Padahal beliau ini ada masa pensiun dan habis dalam hidupnya. Begitu takutnya manusia. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilmu, hayya 'alas shalah, apa jawabanmu? Tunggu, lagi meeting. Sudah, manusia aja marah kalau kau suruh menunggu, apalagi Allah. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Ada pernah kau dengar Nabi dan para sahabat sholat seperti itu? Ada juga sholat kayak ndak makan 3 hari. Itu semua toh. Maka kalau hidupmu lagi susah, ndak usah cari kambing hitam, ndak usah cari kenapa. Jawabannya sholatmu tidak beres. Saya bukan mau takabur. Saya semenjak tahu namanya sholat sejak SMP sampai detik ini, alhamdulillah, tidak pernah lepas. Bukan cuma waktu, ada sunnah-sunnah. Apa susahnya Allah kasih kamu dunia? Apa susahnya? Asap urat kecil buat Allah angkat itu. Kopi kecil. Punya mobil kecil buat Allah. Saya akrab dengan Habib. Bib, saya lagi di Malang nih Bib. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku Bib. Kata Habib, tenang Ustaz. Saya lagi di Jakarta. Tapi tidak usah cemas Ustaz. Habib telepon namanya, ajudan. Ajudan, ada Ustaz Dasat itu kau jemput di bandara. Bawa mobil yang paling baik. Full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudannya Habib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada mobil untuk operasional Ustaz, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku di Malang, kenapa? Karena saya akrab sama orang yang hebat di Malang. Selesai toh? Sebaliknya ada dari Sulawesi, tidak pernah kenal Habib, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat orangnya, mendarat di Malang. Beb, pinjam mobilmu Beb. Siapa ditelepon? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap dia, penipu. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Capek sudah saya sakit. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya.